Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bab 9 bagian 2 yang akan membahas 4 topik. Yang pertama, menghadapi kehilangan anak. Yang kedua, intisari bab 9. Yang ketiga, wawancara dengan Agstrid Peters, psikolog anak dan pendidikan. Dan yang keempat, intisari wawancara dengan Agstrid Peters. Sekarang kita akan masuk ke topik yang pertama, menghadapi kehilangan anak. Seseorang pernah berujar, tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kesedihan orang tua yang harus menguburkan anaknya. Anak menguburkan orang tua adalah sesuatu yang lazim, dan lebih tua harus terlebih dahulu meninggalkan yang lebih muda. Namun, untuk bisa mengandung, membawa manusia baru ke dalam dunia sebagai anak, dan kemudian harus menyaksikannya meninggalkan kita juga, tak terbayang duka yang bisa dirasakan. Apa yang bisa ditawarkan stoicisme di dalam situasi ini? Saat Seneca, sang filsuf yang juga seorang politisi, harus menjalani pembuangan di Pulau Korsika oleh Kaisar Claudius, ia menyadari duka yang dirasakan oleh ibunya yang masih hidup, Helvia. Di masa itu, jika seseorang dihukum buang, tidak ada yang tahu kapan hukuman itu harus berakhir. Terkadang, pembuangan baru berhenti saat terjadi pergantian kekuasaan. Di dalam pembuangan, Seneca menuliskan surat untuk menghibur hati ibunya. Dan di dalamnya dia juga menyentuh situasi di mana orang tua harus ditinggalkan anak mereka selama-lamanya. Janganlah engkau menggunakan alasan karena kamu perempuan untuk berduka berlebihan, karena perempuan telah mendapatkan hak untuk berkubang di dalam air mata, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Karena inilah nenek moyang kita mengizinkan janda untuk berkabung selama 10 bulan. Mereka tidak melarang berkabung, tetapi membatasinya. Karena berduka tak henti atas kehilangan seseorang tercinta, sesungguhnya adalah keegoisan yang bodoh. Dan sebaliknya, tidak berduka sama sekali adalah tak berhati. Jalan tengah terbaik antara kasih sayang dan akal sehat adalah untuk merasakan kehilangan dan di saat yang sama menaklukkannya. Saya mengerti bahwa emosi yang begitu kuat sulit dikendalikan oleh kita, apalagi emosi yang lahir dari duka cita. Saat kita mencoba berpura-pura tidak sedih, air mata kita masih juga menetes. Terkadang kita ingin mengalihkan perhatian kita dengan menonton pertunjukan atau hiburan, tetapi kenikmatan kita saat menonton berkurang saat teringat kehilangan kita. Karenanya, lebih baik jika kita menaklukkan kesedihan daripada mencoba menipu diri sendiri. Duka cita yang dicoba ditutup-tutupi atau dialihkan perhatiannya akan terus kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, duka cita yang telah ditaklukkan nalar akan tenang selamanya. Saya tersentuh sekali saat membaca bagian tulisan Seneca dari Consolations to Helvia, penghiburan untuk Helvia ini. Seneca menunjukkan empati luar biasa terhadap dalamnya duka cita orang tua yang kehilangan anaknya. Tetapi di saat yang sama tetap teguh bahwa nalar tidak boleh diabaikan, bahkan di situasi sesulit apapun. Ini berarti berani menghadapi duka cita itu, tidak lari darinya atau berusaha menutupinya dengan mengalihkan perhatian. Duka cita itu dirasakan dan dihadapi. Namun, di saat yang sama, Seneca berkata bahwa kita tidak boleh sampai berlarut-larut di dalam kesedihan itu, bahkan sampai dibawa mati. Karenanya, kita harus menaklukkannya dengan nalar dan rasional. Prinsipnya sama dengan yang dibahas di bab-bab sebelumnya, yaitu mengendalikan sepenuhnya interpretasi, persepsi, value judgment atas kehilangan kita. Bagi stoicisme, meninggalnya seorang anak adalah sebuah fakta yang netral, bukan hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Kemudian manusialah yang menginterpretasikan dan memaknainya sendiri. Misalnya, anak saya meninggal karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa saya. Anak saya meninggal karena kesalahan saya dan saya adalah ibu yang buruk.
Anak saya dipanggil pulang, ini sudah rencananya, dan saya bersyukur ia pernah hadir dalam hidup saya. Bagaimana kita memaknai kehilangan anak, itu sepenuhnya dikembalikan kepada kita. Kita bisa memaknainya dengan negatif dan menyiksa diri kita terus-menerus, atau dengan positif, sehingga membawa keikhlasan dan ketenangan. Di dalam stoicisme, pemaknaan dan interpretasi sepenuhnya ada di tangan kita. Demikian usaha saya menerapkan filosofi teras di dalam parenting. Besar harapan saya bahwa hal-hal tersebut bisa membantu kamu yang juga orang tua dalam menjalankan perannya dengan lebih positif dan tenang. Saya sangat berharap bab 9 ini bisa dibaca dan diperkuat lagi oleh mereka yang memang pakar pendidikan dan perkembangan anak. Jadi, inti sari bab 9 adalah sebagai berikut. 1. Prinsip hidup selaras dengan alam berarti juga hidup menggunakan nalar dan rasio kita. Orang tua bisa membantu anak membangun kebiasaan ini. 2. Anak bisa diajarkan dikotomi kendali dalam menghadapi peristiwa hidup dengan teladan dari orang tua. 3. Fixed versus growth mindset adalah fixed mindset menganggap kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang statis atau nasib. Growth mindset percaya kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, dikotomi kendali bagi orang tua. Apakah orang tua bisa menerima banyak hal dalam hidup anak mereka yang tidak ada di bawah kendali orang tua? Yang kelima, dalam filosofi teras, laki-laki dan perempuan memiliki anugerah nalar atau rasio yang sama dan sejajar. Dan karenanya, pendidikan laki-laki dan perempuan harus sama. Yang keenam, anak juga harus dilatih kemampuan hidup sosialnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Yang ketujuh, melatih anak menghadapi perilaku buruk secara sehat dan rasional, termasuk dengan teladan orang tua. Yang kedelapan, bagaimana menghadapi duka kehilangan anak? Stoicisme mengajarkan berduka yang terkendali nalar. Selanjutnya adalah wawancara dengan Agstrid Peters, psikolog anak dan pendidikan. Dia berkata, parenting adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Agstrid Peters adalah seorang psikolog anak dan pendidikan. Survei Khawatir Nasional menunjukkan bahwa peran menjadi orang tua justru menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Selain kekhawatiran mengenai finansial, sekolah, dan kesehatan anak, juga ada kekhawatiran lain, seperti kepribadian sang anak, kenakalan anak, dan lain-lain. Saya memutuskan untuk mewawancara Agstrid untuk mendapatkan insight mengenai berbagai tantangan parenting masa kini, dengan harapan menemukan relevansi stoicisme di dalam topik ini. Berikut adalah kutipannya. Apa yang bikin kamu bahagia sesudah menjalankan profesi ini? Gue percaya parenting is a process. Hal yang paling kena buat gue dalam bidang ini adalah perubahan atau kemajuan anak. Tapi kan kemajuan anak harus ada dari orang tua juga. Anak tidak akan berubah perilaku kalau proses di rumah tidak berubah. Kalau lo berharap anak berubah, tetapi tidak ada yang berubah dari lo, itu aneh kan? Jadi harus ada yang berubah dari lo, baru anak juga berubah. Yang paling berkesan itu adalah ketika gue menjadi psikolog di Cirebon. Suatu hari gue membawakan seminar tentang penggunaan gadget oleh anak. Ada orang tua yang hadir, yang terkesan. Anaknya dulu sulit berbicara dan mengikuti terapi bicara tanpa banyak kemajuan. Sejak seminar, dia tidak lagi memberi gadget ke anaknya. Dan ternyata anaknya bisa ngomong sekarang. Anak yang bisa ngomong itu kan lebih sehat ya, karena bisa berekspresi. Jika ada kemauan, mereka bisa mengatakannya. Akhirnya anaknya juga lebih bahagia di sekolah. Gue merasakan inilah kebahagiaan menjadi psikolog. Kalau tidak enaknya, gue ada kelas bayi. Dulu hanya buka di weekend. Akhirnya karena banyaknya peminat, dibuka di weekdays.
Ternyata karakteristik orang tua kelas weekend dan kelas weekdays berbeda. Kalau kelas weekend umumnya adalah orang tua bekerja dan mereka mengambil kesempatan akhir pekan untuk bermain dengan anak. Kalau kelas hari kerja biasanya orang tua yang tidak perlu bekerja atau stay at home mom. Jadi di kelas weekdays ada satu anak dari awal pertemuan sampai akhir tidak mau berinteraksi sama sekali. Bukannya tidak bisa ya, tetapi tidak mau. Jadi avoiding gitu atau menghindari interaksi. Jadi kalau gue samperin dia merem gitu. Gue tidak mendengar suaranya sama sekali, baik ke guru, ke teman sekelas, maupun ke orang tuanya. Terus gue meminta orang tuanya ke klinik tumbuh kembang untuk dievaluasi, kalau perlu diterapi. Lalu minggu depannya orang tuanya datang lagi dan berkata tidak mau melanjutkan terapinya. Alasannya, saya tidak serak anak saya satu ruangan terapi dengan anak Down syndrome. Padahal ruang terapi terbatas dan toh terapinya berbeda. Ini contoh ketidakpahaman bahwa pilihan lo sebagai orang tua bisa memengaruhi anak. Sesudah mengamati banyak macam orang tua, apa yang rata-rata paling dikhawatirkan orang tua? Yang paling banyak dikeluhkan adalah anak yang sulit berkonsentrasi. Surprisingly, banyak pada anak-anak usia di bawah 3 tahun. Berarti tuntutan orang tua bahwa anak harus bisa konsentrasi agar bisa sukses secara akademis sedemikian besarnya, bahkan sejak usia sedini itu. Padahal, anak seusia itu bisa berkonsentrasi 2 kali usianya saja sudah bagus. Contoh, anak usia 2 tahun, artinya bisa fokus 2 kali 2 menit atau sama dengan 4 menit. Tanpa distraksi saja sudah bagus. Jadi keluhan orang tua tadi tidak realistis. Kalau anak kecil terlalu pasif, duduk saja terokupasi pada satu benda kelamaan, bukannya harusnya kita malah khawatir ya? Jadi saya tanyakan ke orang tuanya, memang menurut ibu kenapa konsentrasinya? Apa yang dilihat dari si anak di rumah? Jika diberi instruksi, dia bisa menangkap atau tidak? Saya coba memberi instruksi dance and freeze ke si anak. Kamu goyang mengikuti musik. Kalau tante matiin musiknya, kamu diem ya. Ini untuk menilai kemampuan dia untuk mengontrol diri, untuk mengikuti instruksi. Kalau bisa, ya artinya tidak ada masalah. Atau gue bilang bahwa cara anak belajar berbeda-beda. Misalnya, tidak perlu ngajarin warna dengan cara anaknya harus duduk diam di meja, terus diajarin, ini merah, ini biru, dan seterusnya. Kita bisa saja main mobil-mobilan dengan warna-warna solid, terus kita minta, coba jalanin mobil merah, atau coba jalanin mobil hijau, atau coba pindahkan bola merah ke dalam keranjang merah. Jadi cara belajar tidak perlu duduk atau diam. Itu yang terkadang orang tua lupa. Menurut Agstreet, mengapa orang tua jadi terobsesi secara tidak realistis mengenai konsentrasi anak? Karena tuntutan sekolah zaman sekarang mungkin? Ada konsepsi yang salah mengenai kecerdasan kah? Seolah-olah anak pintar itu harus bisa masuk TK dengan kemampuan sudah bisa berhitung. Anak pintar harus bisa kenal huruf. Padahal untuk bisa menghitung 1, 2, 3 tanpa mengenal konsep kuantitas, buat apa? 1 itu berapa? 2 itu berapa? Jika mereka tidak tahu, buat apa? Jika mereka tahu huruf A, B, C, tetapi tidak tahu bunyinya seperti apa saat digabung jadi kata, untuk apa? Daripada belajar huruf dan angka, kenapa tidak main kata saja? Misalnya kuda, da-nya diganti di, jadi apa? Kudi. Mereka familiar dulu dengan sound. Jadi yang ada lompat step. Orang tua tidak realistis. Tetapi juga karena tuntutan sekolah bahwa anaknya harus sudah jadi. Ada SD yang menuntut anak yang masuk sudah harus bisa baca. Ditambah keterbatasan informasi bahwa it's okay anak itu belajar pelan-pelan. Anak yang bisa membaca di usia 4 tahun dengan yang baru bisa membaca di usia 7 tahun, bedanya apa sih?
Pada akhirnya yang menentukan adalah minat baca, bukan kemampuan baca. Apakah ini bisa disamakan dengan controlling parents? Sebenarnya relasi orang tua dengan anak adalah bagaimana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri sebagai orang tua. Misalnya, gue mengunjungi sekolah internasional yang sangat menekankan prestasi akademik. Suatu hari gue ada seminar di sekolah itu. Terus ada orang tua bilang, gimana ngomongin ke anak kalau udah masuk SD, nilai gak boleh 80, harus 100. Terus anaknya nanya balik ke orang tuanya, kan 80 udah bagus. Dan orang tuanya bertanya ke gue harus bilang apa ke anak itu? Iya, kenapa juga anak itu harus dapat 100? Ada anggapan bahwa seseorang menjadi better parent kalau anaknya berprestasi di sekolah. Karenanya, memberi bad news ke orang tua itu sangat susah. Misalnya, memberitahu bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus, tidak cocok di sekolah tertentu. Itu sangat sulit karena itu menyinggung personal mereka sebagai parents. Padahal, belum tentu salah mereka juga. Jadi personal. Memang apa salahnya menjadi orang tua yang demanding? Kan untuk kemajuan anaknya juga. Gue berpendapat, suatu hal tidak berarti dikejar kalau lo tidak enjoy mengejarnya. Karena pada akhirnya, lo bisa belajar lebih banyak ketika lo menikmati the journey, not the result. Misalnya, ada seorang anak juara internasional taekwondo. Dia berantem sama temennya yang tidak bisa taekwondo. Terus dia menendang temannya. Akan tetapi anak ini sebenarnya diprovokasi. Kemudian saya tanya ke anak ini, kenapa kamu mudah diprovokasi? Dia menjawab bahwa dia sangat lelah. Memang apa yang kamu kerjakan sampai lelah? Jawabnya, bayangin miss, untuk ikut kejuaraan taekwondo, saya harus latihan 5 hari seminggu sesudah pulang sekolah. Padahal sekolahnya metode Cambridge, kurikulum internasional. Dan dia hanya punya 2 hari di weekend. Itu pun harus diisi dengan olahraga yang berbeda untuk menjaga ototnya. Dan dia juga melakukan diet. Anak ini masih kelas 1 SMP. Terus saya nanya, kamu senang tidak dengan semua ini? Dia menjawab, kalau boleh milih, gue lebih suka sepak bola. Nah, terus kenapa kamu tidak bilang ke orang tua? Jawabannya, karena sepak bola tidak bisa membawa saya menjadi juara internasional. Dia sama sekali tidak fun atau enjoy. Jadi buat apa? Setiap bangun tidur, dia melihat jam sudah merasa berat. Ini baru anak SMP loh. Akhirnya dia tidak belajar apa-apa. Belajar dari kasus ini, bagaimana dong kita harus menjadi orang tua? Silahkan perkenalkan anak kepada banyak hal, hobi, aktivitas, dan lain-lain. Tetapi jangan memaksa mana yang dia harus kejar. Memperkenalkan banyak hal dan memfasilitasi itu tidak sama dengan memaksa. Kita memberikan fasilitas dan pilihan. Biasakan dari kecil anak diberi pilihan. Sesimpel nanti mau pakai baju apa. Hari ini ada waktu kosong, mau main di mana? Awali dengan 2 pilihan dan perlahan dibuka pilihannya. Ketika mereka bebas memilih, artinya mereka dihargai sebagai individu dan mereka akan menjadi individu yang lebih sehat. Mereka berani speak up their mind dan mereka mengenali diri sendiri. Oh, ternyata gue sukanya ini. Gue sering bertemu anak remaja dan gue tanya, nanti rencana karirnya apa? Mereka menjawab, gak tahu, gue ikut papa aja. Mereka tidak bisa memilih, tidak mengenal dirinya sendiri. Agstreet menangani anak dari rentang usia yang cukup lebar, dari batita sampai remaja. Apakah ada observasi menarik dari anak-anak yang tangguh dan ulet, atau sebaliknya, anak-anak yang tidak ulet atau vulnerable? Apa perbedaan di antara mereka? Kepribadian yang tangguh atau vulnerable adalah gabungan dari pengalaman dan karakter bawaan. Kalau karakter bawaan, memang ada sebagian orang yang terlahir tidak sebaperan itu. Akan tetapi selain itu, lingkungannya bisa tidak mensupport dia.
apalagi di fase usia 3-5 tahun saat mereka mencoba berinisiatif. Contoh, anak berinisiatif mencuci piring sendiri atau mengambil baju sendiri dari lemari, tetapi malah dimarahi. Kamu malah bikin berantakan aja, lemari baju jadi berantakan, dan seterusnya. Akhirnya dia merasa bahwa inisiatif dia percuma. Saya bukan orang yang perlu initiate duluan, karena hanya akan melakukan kesalahan. Ini adalah berdampak pada kepribadian dia, sehingga jadi tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Kemudian dia menjadi seseorang yang terus berpikiran, saya nggak boleh salah, saya nggak boleh salah, saya nggak boleh salah. Akhirnya anak yang merasa tidak boleh salah akan menjadi lebih vulnerable atau lebih rentan. Jadi respons dari orang tua sejak anak masih kecil akan membentuk kepribadian anak, selain karakter bawaan dan situasi lingkungan sekitarnya seperti apa. Saya juga pernah membaca salah satu cara kita bisa mengidentifikasi seseorang yang tangguh atau resilient atau tidak adalah dari selera humornya. Apakah lo bisa menertawakan diri sendiri ketika gagal? Dan ketika orang tua mencontohkan itu, misalnya, iya, mama salah ya, maaf ya. Itu mengirimkan pesan bahwa it's okay to make mistake. Memang anak kecil bisa mencapai tahap menertawakan diri sendiri? Bisa. Anak itu observer yang menakutkan. Pernah nggak lihat anak kita marah atau komplain dan mikir, kok dia mirip banget istri atau saya sendiri ya? Dia menyerap. Apapun perilaku kita, mereka melihat itu dan mereka mengira itu yang benar. Kalau begitu, apa yang bisa orang tua lakukan agar menjadi contoh bagi anak menjadi resilient, ulet dan tangguh? Kalau mau jadi parents yang sehat, ingatlah selalu bahwa tidak ada yang sempurna. Dan benar-benar memikirkan nilai-nilai apa yang ingin anak kita miliki. Dan kita harus hidup sesuai dengan nilai tersebut. Misalnya, ingin anak kita menjadi orang yang bisa menertawakan kesalahan. Kita bisa memberi contoh. Wah, saya salah jadi tumpah. Yuk kita ambil lap, kita beresin. Kita pun harus hidup sesuai dengan nasihat yang diberikan. Jadi orang tua yang sedikit ada masalah, jadi marah-marah lebay begitu bisa memberi pesan yang salah. Iya, di kelas karena kita sering bermain messy play atau permainan berantakan, untuk menstimulasi indera, bermain pakai tepung, oats, agar-agar, itu kan kotor banget. Ketahuan banget anak-anak yang kalau di rumah selalu dimarahin agar jangan kotor. Mereka akan terlihat segan untuk ikut bermain kotor-kotoran dan merasa tidak nyaman. Dikit-dikit ngambil tisu. Ada lagi yang sangat semangat. Buku yang sedang saya tulis ini membahas tentang mengurangi stres dengan mengenali hal-hal mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah hal ini relevan dengan orang tua dan parenting? Gue suka tidak mengerti jika ada orang tua yang berkonsultasi, kok anak saya belum bisa jalan, padahal saya sudah melakukan ini dan itu. Bagaimana ya? Ya bagaimana? Memang anak itu belum mencapai milestone-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang tua adalah terus melakukan stimulasi. Jika ini sudah dilakukan, ia hanya bisa menunggu. Parenting itu adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang bisa lo kontrol atau tidak. Dari awal sekali, bahkan saat janin baru terbentuk. Dari gender si anak misalnya. Kita tidak tahu apakah dia cowok atau cewek. Yang bisa kita kontrol adalah setelah dia lahir. Apapun dia, yang kita bisa persiapkan adalah yang terbaik untuk dia semampu kita. Itu bisa kita kontrol. Beberapa saat sesudah melahirkan, gue sempat mengalami baby blues. Kesedihan yang biasa menimpa ibu yang baru melahirkan. Itu karena gue berusaha mengontrol apa yang tidak bisa gue kontrol. Gue maunya anak gue nanti lahir dengan proses normal dan full ASI. Maka gue memilih rumah sakit untuk melahirkan yang sangat pro ASI dan pro kelahiran normal. Akan tetapi, Tuhan berkata sebaliknya. Ketika USG selama kehamilan,
ternyata dinyatakan dia tidak bisa lahir dengan proses normal. Itu tidak bisa gue ubah. Ketika gue masuk RS full ASI, gue berharap dapat full support untuk menyusui. Namun ternyata karena satu dan lain hal, gue nggak bisa menyusui karena harus menjalani pengobatan. Ini tidak bisa gue kontrol. Akhirnya gue merasa capek dan menutup diri dari dunia. Akhirnya selesai cuti melahirkan, gue mulai bekerja kembali, melihat dunia luar dan akhirnya berpikir, anak gue baik-baik aja. Emang kenapa dengan Sufor? Yang bisa gue kontrol hanyalah asupan anak kita agar dia tetap hidup, dan itu tidak harus ASI. Apalagi yang bisa gue kontrol? Gue bisa memastikan tumbuh kembang anak kita dengan memberikan stimulasi yang cukup. Akhirnya gue belajar the hard way bahwa ada hal-hal yang tidak bisa gue kontrol. Parenting is all about letting go, hal-hal yang gak bisa lo kontrol, dan fokus di hal-hal yang bisa lo kontrol. Dan hal yang paling dasar yang bisa lo kontrol adalah lo bisa membuat mereka merasa diterima apapun wujud mereka. Bisa tolong diperjelas? Bayangin anak SD pada umumnya. Sekarang anak SD baru pulang sekolah pukul 14.30. Di sekolah mereka sudah belajar bilingual, 2 bahasa. Tas sekolahnya pun sudah harus diseret saking beratnya. Anak ini kecapean, kemudian di rumah minum, terus tidak sengaja menjatuhkan gelas sampai pecah. Lalu anak ini dimarah-marahi. Kita tidak tahu apa yang sudah dilaluinya sehari ini. Jadi sesimpel lo bisa menerima dia as the way they are, dia merasa aman menjadi siapapun di dekat lo. Itu yang bisa lo kontrol. Bagaimana mengajarkan hal yang sama ke anak? Contoh, anak jatuh. Jatuh itu kan wajar banget. Anak kecil keseimbangannya belum sempurna. Mereka mudah terdistrak. Jalan sambil melihat yang lain. Jangan bertanya, kok bisa jatuh? Kita bisa sekedar berkata, hati-hati ya, lihat jalan ya, sakit kan kalau jatuh? Atau kita menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari mereka. Contoh, saat mereka malas bersekolah, terus dimarahi. Kamu tahu nggak bayar uang sekolah kamu mahal? Ya, mereka belum bisa mengerti konsep itu. Kita kan bisa bilang, kamu kenapa tidak mau sekolah? Apa yang bisa membuat kamu tidak mau sekolah? Ini mereka bisa tahu karena tidak di luar kemampuan mereka untuk memaklumi. Tidak seperti konsep sekolah mahal dan betapa beratnya biaya yang harus dipikul orang tua. Terakhir, adakah pesan Agstreet kepada para orang tua milenial? Pertama, jangan tuntut anak menjadi sempurna, karena lo bukan orang tua yang sempurna. Sama seperti lo, jangan menuntut pasangan lo menjadi sempurna, karena lo juga nggak sempurna. Capek kan? Yang kedua, jadi orang tua itu harus menyadari bahwa proses menjadi orang tua itu ada hal-hal yang tidak bisa lo kontrol. And that's okay. Hal-hal yang tidak bisa lo kontrol juga akan membentuk anak lo. Jadi intisari wawancara dengan Agstreet Peters adalah 3 poin berikut. 1. Seringkali orang tua memiliki tuntutan yang tidak realistis terhadap perkembangan putra-putri mereka. 2. Prestasi anak menjadi tidak worth it jika proses pencapaiannya tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, parenting adalah bisa melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini adalah akhir dari bab 9 bagian 2, yang berarti ini juga akhir dari bab 9 yang berjudul Menjadi Orang Tua. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 10 yang berjudul Citizen of the World. Di dalam bab 10 terdapat 4 topik. Yang pertama, mengatasi masalah dunia. Yang kedua, apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia. Yang ketiga, mereka datang dan kita diam. Dan yang keempat, intisari bab 10. Sampai jumpa di bab 10.